Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Faisal Nur Samsi, Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, yang kembali ingin menyapa para pendengar Hayatuna Radio sekaligus memberikan update laporan dari pemulangan dan penjemputan warga negara Indonesia yang tinggal di Sudan, khususnya mahasiswa Persis yang belajar di Sudan. Alhamdulillah, hari ini kedatangan kembali gelombang yang kedua yang jumlahnya hampir sama, sekitar 360 lebih, dan di antaranya ada 10 dari mahasiswa Persis yang belajar di Sudan. Sehingga yang tersisa di sana masih ada 6 orang lagi yang mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini mereka juga akan dipulangkan ke Indonesia. Dan Alhamdulillah tadi ketika kedatangan di pagi hari, mereka semua sudah masuk ke asrama haji Pondok Gede dan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan Alhamdulillah khususnya mahasiswa Persis yang belajar di Sudan, mereka dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga mudah-mudahan kalau tidak ada masalah, besok akan dipulangkan. Khususnya bagi mahasiswa Persis yang belajar di Sudan, akan sama-sama dibawa ke kantor pusat Persis di Bandung di Viaduk, dan dari sana nanti akan kembali ke tempat atau ke rumah masing-masing seperti yang juga dari Bandung dan juga dari Garut. Dan nanti juga di sini saya sedang bersama-sama dengan Adinda Ahmad Muzaki. Beliau ini adalah Ketua PCI Persis di Sudan yang selama ini menjadi kontak person kami. Alhamdulillah membantu banyak menginformasikan kondisi di sana, termasuk kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih sekitar 20 orang. Dan juga nanti akan menyampaikan reportasenya ini. Ada juga tamu khusus ini. Beliau ini adalah mahasiswa yang berasal dari Timur Leste sebetulnya. Wah, subhanallah. Tapi sudah menjadi mu'alaf dari semenjak usia berapa? 14 tahun. Dan menjadi salah satu mahasiswa Persis juga yang belajar di Sudan. Nanti kita dengarkan juga reportase dari mereka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan baik sedikitlah kondisi yang terjadi di sana, termasuk proses pemulangannya. Nah, maka terlebih dahulu kita dengarkan ini apa yang akan disampaikan oleh Adinda Ahmad Muzaki nih. Mungkin bisa digambarkan sedikit aja kondisi terakhir ketika meninggalkan Sudan seperti apa, yang buat kita nanti tentunya ini menjadi satu informasi yang Masya Allah ya, luar biasa. Silakan Adinda disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Izin saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kondisi terakhir kita di Sudan sebelum dievakuasi ke Indonesia, Ustadz. Barakallahu fikum. Sebelumnya hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di asrama haji, dan sebagian teman-teman masih berada di Jeddah dan menunggu proses evakuasi selanjutnya menuju Indonesia. Dan terkait kondisi terakhir kita sebelum dievakuasi menuju Jeddah dan kemudian menuju Indonesia, itu memang pengalaman yang sangat menyeramkan ya Ustaz. Yang sangat mencekam. Terlebih bagi kita-kita mahasiswa ini yang tujuan utama kita ke sana itu untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya. Akan tetapi dengan adanya kondisi dan kendala yang kita alami selama kurang lebih 2 pekan ke belakang Ustaz, itu sangat menjadi kesan tersendiri Ustaz selama menempuh pendidikan di Sudan. Terutama itu dentuman-dentuman senjata dari mulai udara, di darat, itu sudah sering kita dengar. Dan mungkin beberapa teman-teman merasa trauma, ada efek traumatis yang dirasakan bahkan mungkin sampai saat ini. Dan tercatat sebelum dievakuasi itu teman-teman khususnya akhwat di gedung Mu'tamarat di Markas Islami di Sudan yang bertepatan tempatnya di Jamiah Afrika Islamiyah itu mengalami efek traumatis Ustaz. Dan karena hal itu pemerintah juga bergerak cepat dengan adanya kondisi seperti itu, ditambah lagi ini satu konflik yang memang sangat dahsyat yang melibatkan 2 kubu, para militer dengan militer resmi pemerintah, dan menyeramkan untuk kita bagi mahasiswa terkhusus Ustaz. Begitupun dengan para WNI yang ada di sana,
Kami di sana selama 12 hari itu merasa di karantina, bahkan mungkin lebih menyeramkan daripada karantina COVID-19. Karena bukan cuma mental kita yang teruji, di sisi lain kita ketakutan akan keselamatan kita ketakutan akan kondisi keluarga kita di Indonesia yang mencemaskan dan mengkhawatirkan kita semua, Ustaz. Bahkan sempat terjadi ada rumah yang dekat dengan asrama itu Ustaz. dibom ya? Iya, Ustaz. Kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter, Ustaz, dari rumah kita. Itu ada suara dentuman sangat keras, bahkan ada salah satu warga Sudan itu yang meninggal karena ledakan tersebut, Ustaz, di tempat. Subhanallah. Dan ya sekarang udah sampai di sini. Alhamdulillah, dan berterima kasih kepada orang tua kita dari PPP Persis Indonesia yang telah memberikan kita pelayanan, memberikan kita perhatian yang sangat luar biasa semenjak kita mengalami konflik sampai sekarang. Alhamdulillah, orang tua kita tidak tinggal diam dan turut bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan juga pihak-pihak terkait untuk berjalannya proses evakuasi yang lancar. Barakallahu fiikum, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita satu lagi nih yang tamu istimewa juga ini. Muhammad Orlando, beliau dari Timor Leste tapi qadarullah subhanallah menjadi seorang mu'alaf dan menjadi salah satu mahasiswa Persis yang belajar di Sudan, dan beliau juga bertekad untuk menjadi katakanlah yang mengislamkan saudara-saudaranya di Timor Leste. Kita dengar ini reportase dari beliau ini. Silakan Muhammad Orlando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakumullah atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Alhamdulillah, hari ini tentu kami sangat bahagia karena sudah berada di tempat yang aman, yaitu di tanah air. Dan kemudian bahagia kita kedua tentu kita jumpa sama satu ustaz dari pusat yang hari ini secara psikologi mungkin kita, selain kita dalam keamanan, kita dapat perhatian khusus yang luar biasa. Kita dapat hadiah-hadiah dan makan malam sama ustaz-ustaz yang tentu baru sekali ini saya merasakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan beliau. Dan apa yang luar biasa itu, negara Sudan adalah negara yang penuh berkah dengan ilmu dan para ulama. Tetapi dengan kejadian yang konflik ini tentu buat kita harus berpisah. Dan sebagai salah satu kesedihan kita yang meninggalkan negara Sudan. Dan Alhamdulillah dengan kejadian-kejadian itu, saya pernah tahun 99 merasakan kejadian tersebut, Ustaz, tapi ini paling dahsyat. Tapi karena setelah masuk Islam, saya tahu tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Kalau meninggal, ya insya Allah jaminan surga. Amin. Itu yang saya perhatikan. Jadi insya Allah kita di sana bukan sia-sia ya. Kita di sana untuk menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah dari ilmu-ilmu dari syekh kita, dari guru kita dari awal saya masuk Islam di pesantren Persis 139 di Jawa Timur yang di bawah naungan Ustaz Asep sama Ustaz Popi. Alhamdulillah kami para mu'alaf 60 orang belajar dengan baik. Dan telah lahir dari tangan-tangan para mu'alaf ini sudah hampir puluhan mu'alaf. Saya Alhamdulillah udah 6 orang masuk Islam. Tapi yang saya sedih, keluarga kandung saya belum masuk Islam karena mereka di Timor Leste. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan Allah mudahin dan saya berangkat ke Timor Leste untuk dakwah. Jazakumullah Ustaz, barakallahu fikum. Mohon doanya dari pemirsa semua. Ya. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah ya, demikian ya reportase di hari yang ketiga, kepulangan dari saudara-saudara kita yang selama ini bermukim di Sudan. Dan insya Allah untuk yang gelombang kedua ini akan dipulangkan ke Bandung, khususnya akan diterima di kantor pimpinan pusat Persis di Viaduk besok pagi setelah urusan administrasi selesai. Dan selanjutnya kita akan menunggu gelombang yang ketiga atau yang terakhir yang masih banyak, masih di Jeddah, dan kami belum dapat informasi lagi yang masih ada di Sudan. Tapi dari yang gelombang ketiga ini nanti ada 6 orang lagi mahasiswa Persis yang belajar di Sudan. Kita doakan juga semoga mereka juga selamat dalam perjalanannya besok. Dan kembali juga akan kita berikan perhatian yang penuh untuk mereka selama berada di asrama haji dan akan dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk doanya semua dari para pendengar Hayatuna Radio. Dan jangan putus-putus ya untuk mendoakan khususnya mahasiswa Persis yang masih
berada di Jeddah ya, untuk kepulangan ke Indonesia besok. Kemudian juga tentunya untuk seluruh warga negara Indonesia yang masih berada di Sudan, semoga Allah melindungi mereka semua dan kembali dalam keadaan selamat. Ini saja reportase yang mungkin agak lebih panjang pada kesempatan hari ini karena kami kedatangan dua tamu istimewa ini sebagai saksi langsung apa yang terjadi di Sudan. Dan mereka sudah berada di tengah-tengah kita dan insya Allah besok mereka akan mudah-mudahan berada di tengah keluarga mereka kembali. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut besok reportasi berikutnya di hari yang keempat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairan lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.